Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rosidah, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 LPTK Universitas Lampung dengan nomor induk mahasiswa 20130619091 akan mempraktikkan kegiatan pembelajaran saya sebagai bagian dari uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2020. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi sekalian. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Gimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hujan deras ya? Ya, Bu, baru mau terus. Dan ya. Apa-apa, ini masih ada beberapa yang belum bisa gabung mungkin karena faktor sinyal ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, yoga bisa dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Halo yoga. Oke, mungkin ada gangguan sinyal ya karena masih hujan. Bu. Ya. Gimana yoga bisa dipimpin teman-temannya? Sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa menurut karena ada pertanyaan. Ya, Bu. Ada suaranya, Bu. Oke, namanya gangguan sinyal ya. Feby bisa dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Iya, Bu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, untuk semuanya berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu cek kehadiran dulu ya. Tadi pagi sudah Ibu kirim daftar hadirnya ke kelas Zoom Google Classroom. Cek terlebih dahulu. Oke. Apakah sudah mengisi absen semua? Kita cek absen untuk hari ini. 12 peserta sudah mengirimkan absen dari 17. Berarti masih ada 5 peserta lagi yang belum mengisi absen ya. Masih Ibu tunggu sampai selesai pembelajaran hari ini. Jadi absen harus segera diisi ya. Oke. Iya, Bu. Bagus. Dan sebelum kita lanjut materi kita pada hari ini, apakah ada yang masih ingat dengan materi kita minggu lalu? Masih. Minggu lalu tentang kehidupan politik Indonesia pada masa Orde Baru. Oke, benar. Tentang kehidupan politik Indonesia pada masa Orde Baru. Bagus, Mutia. Ada yang ingin berpendapat lain? Punya pendapat lain mungkin? Cukup? Oke, kalau cukup kita lanjutkan materi kita pada hari ini ya. Bu. Baik, Bu. Oke. Nah, ini materi kita hari ini. Sepertinya jaringan kurang bersahabat ini. Bentar.
Oke, kita hari ini akan bahas kehidupan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Setelah kemarin kita bahas kehidupan politiknya, maka hari ini kita akan bahas kehidupan ekonominya. Oke, kompetensi dasar kita 3.5, menganalisis kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Kemudian, untuk kompetensi dasar keterampilannya, yaitu melakukan penelitian sederhana tentang kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis. Oke, indikator pencapaian kompetensi kita 3.5.1, menganalisis perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Kemudian 3.5.2, menganalisis perkembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Dan 3.5.3, menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa akhir Orde Baru. Dan ini perlu kalian catat juga, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu melalui model pembelajaran Discovery Learning, peserta didik dapat menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dan melakukan penelitian sederhana tentang kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan kerjasama. Nah, sebagai gambaran materi kita hari ini, mari kita simak bersama-sama video yang akan Ibu bagikan. Oke, tolong disimak baik-baik ya. Setelah masa Orde Baru dimulai, Soeharto dan pemerintah fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan sosial. Salah satu kebijakan yang dilakukan dengan menyusun rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Selama masa Orde Baru telah disusun Repelita 1 hingga 6. Repelita 1 tahun 1969 sampai 1974. Repelita 2 tahun 1974 sampai 1979. Repelita 3 tahun 1979 sampai 1984. Repelita 4 tahun 1984 sampai 1989. Repelita 5 tahun 1989 sampai 1994. Dan Repelita 6 tahun 1994 sampai 1998. Repelita 1 dilaksanakan pada tahun 1969 sampai 1974. Pada periode ini, pembangunan pertanian menjadi titik fokus utama melalui peningkatan produksi pangan seperti beras. Pada periode Repelita 1, pertumbuhan ekonomi mencapai 9,4% per tahun. Pertumbuhan ditopang dengan meningkatnya kegiatan di bidang kehutanan, ekspor kayu gelondongan, dan produksi barang dan meningkatnya pertambangan. Repelita 2 mulai pada tahun 1974 sampai 1979. Titik fokus pada Repelita 2 tidak terlalu beda dengan sebelumnya. Oleh karena itu, dalam Repelita 2 terdapat program-program yang ditunjukkan untuk 1. Memperluas kesempatan kerja, 2. Mencapai distribusi penghasilan yang lebih merata, 3. Memperbaiki struktur pasar, 4. Meningkatkan pembangunan daerah, 5. Meningkatkan transmigrasi, dan 6. Memberikan perhatian yang lebih besar kepada pendidikan dan non-ekonomis lainnya. Pertumbuhan ekonomi pada masa Repelita 2 juga masih mengesankan. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti 1. Minyak bumi dan ekspor kayu gelondongan, 2. Mengalirnya bantuan dan modal swasta dalam negeri, dan 3. Stabilnya perekonomian dan sistem politik yang makin terpusat. Akibatnya, 100.000 sekolah dibangun di daerah pedalaman dan lebih dari 500.000 guru dipekerjakan. Pembiayaan sistem subsidi untuk beberapa kegiatan di sektor pertanian dan industri yang selama ini kurang efisien. Repelita 3 tahun 1979 sampai 1984 mulai dikembangkan prinsip trilogi pembangunan. Urutan dalam trilogi pembangunan dalam Repelita 3 adalah 1. Pemerataan hasil-hasil pembangunan, 2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan 3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
Dalam Repelita 3 dikeluarkan pula konsep tentang 8 jalur pemerataan, meliputi A. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak. B. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. C. Pemerataan pembagian pendapatan. D. Pemerataan kesempatan kerja. E. Pemerataan kesempatan berusaha. F. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan. G. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air. Dan H. Pemerataan memperoleh keadilan. Pada periode Repelita 3, hasil yang didapat kurang memuaskan, sehingga pada Repelita 4 pada tahun 1984 sampai 1989 lebih fokus pada peningkatan ekonomi dengan pengurangan ketergantungan atas sektor migas dan menciptakan lapangan kerja baru dan industri. Demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pada Repelita 5 tahun 1989 sampai 1994 menekankan bidang transportasi, komunikasi, dan pendidikan. Pada tahun 1990-an, sektor pendidikan meningkat. Pada periode yang sama juga dilaporkan bahwa jumlah angka melek huruf penduduk meningkat, di mana untuk laki-laki adalah 89,6% dan perempuan 78,7%. Namun, terjadi krisis kurs mata uang yang membuat perekonomian Indonesia berantakan, sehingga Repelita 6 tahun 1994 lebih fokus pada pengembangan industri. Sejak 1994 sampai 1996, rata-rata laju pertumbuhan ekonomi di atas 7%. Pada periode yang sama, ternyata Indonesia menjadi negara penghutang terbesar ketiga di dunia. Sementara kapitalisasi BEJ atau Bursa Efek Jakarta melebihi aset sektor perbankan dan modal asing mengalir masuk dalam volume terbesar sepanjang sejarah. Hingga pada tahun 1997 terjadi krisis ekonomi yang melanda dunia, termasuk Indonesia, sehingga menjadi salah satu faktor jatuhnya Orde Baru. Oke, baik. Bagaimana? Tadi videonya bagus, menarik? Menarik. Oke, Iya, Bu. kalau itu apa yang dapat kalian deskripsikan dari video tadi? Kehidupan ekonomi masa Orde Baru. Oke, kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru. Betul. Dan untuk lebih memahami materi kita, Ibu mau membagi dalam kelompok-kelompok ya. Nah, kelompok-kelompok ini bekerja sesuai dengan LKPD yang sudah Ibu bagikan lewat Google Classroom. Nah, ini LKPD-nya. Di situ ada petunjuk langkah-langkah kerjanya ya. Pertama, kalian itu harus mencari informasi mengenai pembangunan di masa Orde Baru. Nah, informasi itu bisa kalian dapatkan melalui modul yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom, terus kemudian di buku cetak atau buku paket, dan juga melalui internet. Nah, kumpulkan semua informasi tentang pembangunan di masa Orde Baru. Kalian juga bisa menambah informasi dengan bertanya pada keluarga kalian. Misalnya, nih kan kalian lagi belajar di rumah, bisa tanya sama bapaknya, sama ibunya. Karena bapak dan ibu kalian kan waktu itu juga mengalami masa Orde Baru tersebut. Kemudian, kalian analisis pembangunan-pembangunan yang terjadi di masa Orde Baru itu dengan pernyataan bahwa setujukah kalian jika pembangunan yang terjadi di waktu itu membuat seorang Presiden Soeharto itu dijadikan sebagai bapak pembangunan. Nah, kalian kan sudah Ibu bagi menjadi kelompok-kelompok, kelompok pro dan kelompok kontra. Silakan kelompok pro itu berdiskusi, kenapa kalian kok setuju dengan sebutan bahwa Bapak Soeharto itu sebagai bapak pembangunan, dan kelompok kontra, silakan kalian juga berdiskusi kenapa kok tidak setuju jika Bapak Presiden Soeharto itu dijadikan sebagai bapak pembangunan. Oke, Ibu berikan waktu ya untuk berdiskusi di Google Classroom, dan kita break terlebih dahulu dari Zoom meeting ini ya.
silahkan gabung kembali ke Google Classroom, ke Zoom meeting kita. Yuk, kita akan mulai presentasi. Tadi sudah Ibu cek, sudah masuk hasil diskusinya. Oke, Ratna. Sepertinya masih trouble. Oke, kita langsung aja ya. Presentasi dari kelompok pro. Silakan yang ingin mempresentasikan. Perwakilannya siapa? Oh, Feby. Oke, sebentar. Ibu lihat dulu hasil diskusi kalian. Oke, silakan Feby dipresentasikan hasil kerja kelompoknya. Feby, suaranya sudah dibuka belum ya? Oh iya. Iya Bu, baik Bu. Sudah. Oke. Baik, terima kasih. Saya Febika Putri dari perwakilan kelompok Pro akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kami setuju jika Pak Presiden Soeharto disebut sebagai Bapak Pembangunan. Karena selama 32 tahun memimpin Indonesia, Bapak Soeharto telah banyak mencapai keberhasilan luar biasa bagi bangsa dan negara Indonesia. Di antara keberhasilan tersebut adalah menurunkan inflasi dari 650% menjadi 12%. Kemudian, membangun sektor pertanian dari awalnya sebagai negara pengimpor beras menjadi negara yang mampu mencapai swasembada pangan, hingga mendapatkan penghargaan dari FAO pada tahun 1984. Kemudian Bapak Soeharto juga berhasil menyediakan kebutuhan papan lewat program Perum Perumnas dan Perumahan Sederhana. Demikian diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok Pro. Terima kasih. Oke, bagus sekali diskusi dari kelompok pro. Dan sekarang Ibu ingin lihat nih, bagaimana sih sanggahan ketidaksetujuan dari kelompok kontra terhadap pernyataan dari kelompok pro. Silakan, kelompok kontra yang tidak setuju dengan jawaban dari kelompok pro yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa? Saya Bu. Oke, Alfia. Oke, sebentar. Ibu tampilkan dulu hasil diskusi kelompok kalian agar teman-temannya bisa membaca. Oh, bentar. Oke, silakan. Alfia. Baiklah, nama saya Alivia Marsa Aisy. Saya ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu kelompok kontra. Kami tidak setuju bahwa Bapak Soeharto disebut sebagai Bapak Pembangunan. Oke. Yang pertama, karena semaraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme pada masa Orde Baru. Yang kedua, pembangunan di Indonesia juga tidak merata dan banyak timbulnya kesenjangan pembangunan antar pusat dan daerah. Sebagian juga disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat. Kemudian yang ketiga, munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua. Yang poin keempat, bertambahnya kesenjangan sosial, perbedaan pendapat yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin. Selanjutnya, kritik dibungkam, kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibrandel. Kemudian, penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan antara lain dengan program penembakan misterius atau Petrus. Yang terakhir, tidak ada rencana suksesi atau penurunan kekuasaan ke pemerintah atau ke presiden selanjutnya. Terima kasih.
Baik, presentasinya sangat bagus sekali, baik kelompok pro maupun kelompok kontra. Tapi kan pendapatnya berbeda nih. Jadi, apa yang dapat kalian simpulkan dari pendapat kelompok tadi, kelompok pro dan kelompok kontra? Oke, silakan yang bisa menyimpulkan. Alfia akan menyimpulkan. Eh, Oke, Oke, Bu, saya akan menyimpulkan. oke. Menurut saya kesimpulannya yaitu di balik ada kemajuan di bidang ekonomi yang diraih oleh pemerintahan pada masa Orde Baru, ternyata juga masih banyak memiliki berbagai masalah ekonomi yang juga berpengaruh di bidang lain. Contohnya di bidang politik. Oke, bagus. Benar sekali. Jadi, di masa Orde Baru itu, ekonomi Indonesia memang sempat melejit. Indonesia yang sebelumnya mengimpor beras dari luar, kemudian menjadi negara pengekspor. Bahkan Indonesia sempat mendapat penghargaan dari FAO sebagai negara yang mampu menghasilkan swasembada beras. Jadi dia mampu memenuhi pangan dalam negeri sendiri, bahkan berlebih. Nah, tapi di balik itu semua, ternyata ada permasalahan-permasalahan lain, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, dan pengaturan ekonomi yang terlalu terpusat. Jadi untuk daerah-daerah tertentu pembangunannya itu tertinggal, tidak merata, terutama untuk daerah Papua dan juga untuk daerah Aceh. Oke, dari materi-materi yang sudah kita bahas hari ini, ada yang ingin memberikan simpulan tentang materi kita pada hari ini? Oke, Feby silahkan. Iya, iya Bu, terima kasih. Jadi menurut saya kesimpulannya adalah Bapak Soeharto telah berusaha untuk membangun kehidupan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik melalui berbagai program seperti Revolusi Hijau dan Repelita. Namun juga memiliki berbagai kekurangan. Terima kasih, Bu. Oke, sip, bagus sekali. Jadi Ibu rasa materi kita hari ini sudah tersampaikan dengan baik dan kalian juga sudah paham dengan materi kita pada hari ini. Nah, Ibu harap nanti setelah selesai dari pembelajaran ini, segera dikerjakan soal evaluasinya ya. Nanti akan Ibu kirimkan ke Google Classroom dalam bentuk Google Form. Nah, Ibu berikan waktu 20 menit setelah pembelajaran ini ditutup agar segera mengerjakan soal evaluasi tersebut. Dan jangan lupa untuk tagihan keterampilannya. Tadi hasil diskusi kelompoknya ditulis dalam Google Classroom, kemudian dikirimkan kembali ke Ibu. Oke? Ya, Paham? Bu. Bagus. Bu. Ya. Dan untuk materi kita pada pertemuan berikutnya, kita akan bahas tentang kehidupan politik dan ekonomi Indonesia, tapi pada masa akhir Orde Baru. Kita ingin tahu apa sih yang terjadi dengan kehidupan politik dan ekonomi Indonesia pada masa akhir Orde Baru. Apakah semakin bagus, ataukah semakin terjadi kekurangan, atau terjadi kekacauan. Nah, itu yang akan kita bahas pada pada pertemuan berikutnya. Oke, dan titipan Ibu buat kalian, pesan Ibu untuk kalian, sebagaimana kita belajar dari materi kita hari ini, bahwa sebagai generasi muda, kalian harus mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Misalnya, Bapak Presiden Soeharto mampu membawa ekonomi Indonesia ke arah yang lebih baik. Tapi diingat, harus diperhatikan dampak positif dan dampak negatifnya. Ke depan akan seperti apa dari setiap keputusan yang kalian ambil hari ini akan berpengaruh pada masa depan kalian. Oke? Setuju? Ya, Bu, baik. Oke, dan Setuju, Bu. selalu diingat di masa pandemi ini 3M-nya selalu mencuci tangan, kemudian memakai masker dan masker. menjaga jarak. Oke. Jarak. Oke, dan Ibu cukupkan pertemuan kita hari ini sampai di sini. Ibu akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.